Ya, saudara, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh disinyalir adalah untuk memperbaiki hubungan antara keduanya yang sempat merenggang. Anies Baswedan juga disebut-sebut bisa ada kemungkinan akan bertemu dengan Joko Widodo. Nah, apa sebenarnya arti pertemuan demi pertemuan ini menjelang Pilpres 2024 tentunya? Apakah ini sebagai bentuk komunikasi politik untuk mendongkrak elektabilitas nantinya atau memang hanya sekedar silaturahmi? Kita akan bahas. Sejumlah narasumber hadir secara daring untuk Sapa Indonesia pagi hari ini. Ada Direktur Eksekutif LSI, Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan, dan juga Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun Gun Herianto. Mas Gun Gun, Mas Jayadi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, Iya, Mas Jayadi. iya. Mas Jayadi, Mas Gun, menyambung Mas Burhan tadi, salah satu juga pengamat yang biasa ngobrol bareng-bareng sebetulnya kita. Mas Jayadi, apa nih artinya? Sekali lagi saya secara pribadi, mohon maaf nih dalam tanda petik, nggak berharap, nggak expect begitu bahwa Pak Jokowi akan bertemu lagi dengan Pak Surya Paloh sampai mungkin nanti pasca Pilpres 2024. Tapi ketemu, Ya, Mas Jayadi. ya. Tentu saja selalu ada dua makna, karena ini pasti pertemuan politik kan, Iya, atau pasti syarat makna politik. Nah, tentu saja maknanya bisa dua. Di level normatif, ya bagus kan, semua ketemu, beda pilihan ketemu dan seterusnya. Itu sudah menjamak kita pahami gitu, dan itu bagus-bagus saja. iya. Daripada gontok-gontokan terus, cuman mau pemilu kok, kayak mau perang gitu kan. Oke. Jadi apalagi Pak Surya dan Pak Jokowi itu punya hubungan seperti kakak adik kan sebelumnya, Iya. apa namanya, dan kita ingat bahwa Pak Surya bersama Nasdemnya adalah partai pertama di luar PDIP yang mendukung Pak Jokowi sebagai capres pada Maret 2014 lalu. Iya, iya. Jadi itu hubungannya sudah lama. Kalau ada riak-riak itu seperti hubungan suami istri biasa ya, riak-riak itu. Iya. Ya, nah itu level normatif. Tapi menurut saya di level yang lebih praktis, lebih politik praktis atau politik elektoral, pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya itu cukup penting. Kalau tiga calon teratas yang sekarang kita sering bicarakan itu maju, Iya. maka para pendukung, para tim itu tidak hanya harus berpikir soal bagaimana menang di putaran pertama, tapi juga harus berpikir soal bagaimana kira-kira konfigurasi koalisi di putaran kedua gitu. Nah, kalau benar Pak Jokowi itu cukup kuat mendukung Prabowo saat ini, maka kemungkinan Prabowo masuk putaran kedua kan cukup besar. Iya. Tapi untuk menang di putaran kedua, Pak Prabowo itu perlu konsolidasi pendukung lamanya di tahun 2019, 2014, sekaligus juga pemilih yang saat ini dianggap lebih condong atau masih setia kepada Pak Jokowi, atau di daerah-daerah yang Pak Jokowi menang. Dan itu ada di Jadi koalisi perubahan saat ini, begitu? diperkirakan memang kalau Pak Prabowo masuk putaran kedua, maka yang paling mungkin itu adalah pemilih Anies kebanyakan masuk ke pemilih Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi terus-menerus tanda kutip anti Anies gitu ya, Iya. itu kan bisa jadi itu menghalangi atau mengurangi jumlah orang yang nanti mau pindah ke Pak Prabowo. Belum tentu mereka pindah ke Ganjar, bisa jadi pindahnya ke tidak memilih, misalnya di putaran kedua udahlah kecewa gitu. Jadi itu dengan cara begitu, maka saya kira itu salah satu maknanya ya. Tetapi saya kira pola ini sama, Mas Bayu, menurut saya. Secara umum polanya sama untuk ketiga kandidat. Tiga kandidat polanya sama. Pertama, memang tidak ada kandidat di antara tiga itu kalau maju semua yang punya dominasi elektoral saat ini kan? Iya. Tidak. Dan masing-masing kandidat ini hanya punya basis yang solid itu kurang lebih 20%-an masing-masing. Oke. Pak Prabowo kurang lebih sekitar 20%-an, itu tercermin dari suara Gerindra. Gerindra itu sekitar 15%-an sekarang ya. Iya. Nah, tambah yang lain-lain jadi 20-an. Suara Pak Ganjar sama tuh, yang solid. Yang solid untuk Pak Ganjar itu adalah pemilih PDIP. Iya.
PDIP itu ya sekitar 20-an% kan kurang lebih. Itu solid. Hmm. Pak Anies sebagian dari pendukung Prabowo yang kemarin anti Jokowi pada 2014-2019. Ya. Itu juga di kisaran 15%, 20%-an. Hmm. Jadi tidak ada satupun kandidat yang punya kekuatan yang cukup solid bahkan untuk memenangkan putaran pertama tanpa melakukan upaya-upaya untuk bergerak ke para pemilih yang saat ini banyak diperebutkan, terutama adalah pemilihnya Pak Jokowi Oke. yang kebetulan atau tidak kebetulan itu oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir pemilihnya itu terus dipelihara kan. Jadi secara langsung Pak Jokowi itu memerintah selama 10 tahun tapi kayak kampanye terus kan. Iya. Misalnya bagi kaos, bagi-bagi alat tulis, dulu bagi sepeda, sekarang udah berbeda, berkelusuan sama gitu kan, terus Ya. menerus. Akibatnya kemudian di tahun 2021, 2023 berbeda dengan kebanyakan presiden yang berada di periode kedua, tingkat kepuasan kepada Jokowi itu justru tertinggi saat ini dibandingkan dengan periode pertama. Beda sama Pak SBY ya. Ya. Pak SBY itu tingkat kepuasan tertingginya di periode pertama, tidak di periode Maka Jokowi efek ini akan sangat penting menuju Pilpres 2024. Begitu Mas Jayadi? Paling tidak salah satu faktor yang penting yang tidak bisa dihindarkan oleh 3 kandidat ini. Baik untuk putaran pertama maupun untuk putaran kedua. Oke. Mas Gun, kalau pendapat Anda, memang kalau Pak Jokowi sekarang bertemu dengan Pak Surya Paloh, ini bisa kita artikan tidak sama persis, tidak apple to apple, tetapi Pak Jokowi ketemu sama Pak Prabowo sekali-sekali, Pak Jokowi sedikit bincang-bincang dengan Pak Ganjar di Yogyakarta. Nah, ini juga hal yang sama sebetulnya kepada apa yang sedang terjadi atau dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan terhadap Anies Baswedan, tapi lewat Pak Surya Paloh. Jadi ini juga nanti akan berefek ke sana. Mas Gun? Iya, saya ingin membaca 2 hal yang mungkin satu diantaranya belum terbaca oleh Mas Jayadi ya, bahwa perjumpaan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh dalam perspektif komunikasi politik itu bisa dimaknai sebagai manajemen isu dan manajemen konflik. Kenapa dimensi itu penting untuk dibaca? Karena begini, pertemuan itu kan berlangsung setelah apel siaga ya. Iya, kan? hari Minggunya ya. Ya, dan ekspresi simbolik yang dipertontonkan oleh Pak Surya Paloh di momentum itu kan tegas ya, bahwa dia siap untuk jadi Spartan begitu ya. Kan ada kalimat itu ya, dan kemudian dia juga mengekspresikan bahwa jikapun dalam posisi terjepit ya itu kemudian dengan kesiapannya Partai Nasdem tentu dalam posisi yang berbeda dengan Pak Jokowi ya. Artinya begini Mas Bayu, kalau itu kemudian saya bayangkan Pak Jokowi tidak mengambil inisiatif setelah setelah ya deklarasi atau mungkin ekspresi simbolik di apel siaga itu, tentu situasinya akan berbeda ya. Artinya akan ada opini publik yang mengeras ya di situ. Ketika misalnya Pak Jokowi mengambil inisiatif, Mas Bayu, tentu situasinya berbeda. Ini cara Pak Jokowi menurut saya juga menurunkan tensi, sekaligus terbayang kalau kemudian opini publik itu tidak ada kontra narasi ya. Kalau kemudian orang membayangkan pola hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu relasinya antagonistis, tapi kemudian ada perjumpaan itu, otomatis kan berubah ya. Tone-nya tidak negatif kepada Pak Jokowi begitu. Ini tentu penting dalam konteks panggung depan komunikasi politik. Sehingga di situ kemudian orang melihat ada upaya untuk membangun goodwill, ya, niat baik, kemudian ada penghargaan, ada mencoba untuk membuka ruang understanding atau pemahaman. Sekaligus juga tentu panggung itu menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam konteks publisitas. Nah, dari sisi Pak Jokowi, saya mengerti dari analisa Mas Gun bahwa ini menurunkan tensi. Kan keras sekali memang Pak Surya Paloh, Nasdem mengkritik revolusi mental dan lain-lain, dan kemudian diademin lagi dengan pertemuan di istana dengan Pak Jokowi. Tapi dari sisi Pak Surya Paloh, nggak tanggung nih, sekalian aja udah Spartan. Kalau kan bisa menolak untuk tidak ketemu begitu, sampai ke Pilpres 2024. Mengapa menurut Anda ini diterima, upaya-upaya ke sana? Ya ini kan juga
bagaimanapun tidak bisa dipisahkan bahwa posisi Nasdem hari ini kan juga masih punya wakil di kabinet ya. Dan proses itu kan tentu komunikasi politik tetap dibangun ya, apalagi kemudian itu juga menjadi menguntungkan juga bagi Partai Nasdem begitu ya. Misalnya ada inisiatif perjumpaan yang diinisiasi oleh Pak Jokowi. Karena begini Mas Bayu, ini menyangkut hal kedua juga ya, menyangkut hal kedua. Artinya selain manajemen isu dan manajemen konflik itu adalah mitigasi masa depan. Maksud saya begini, politik kita ini kan sangat kompleks dan cair ya. Highly fragmented multi-party system begitu ya, dengan keberadaan banyak sekali partai politik. Maka koalisi itu juga kerap kali berubah-ubah bukan hanya pada saat proses kandidasi, tapi pada saat pembentukan pemerintahan. Nah artinya selalu ada kebutuhan membuka ruang komunikasi politik antar kekuatan ya, bukan hanya semata-mata pada saat jelang 14 Februari maksud saya, tetapi pasca pemilunya. Nah hal-hal seperti ini kan difasilitasi ya, diperantarai oleh perjumpaan-perjumpaan justru sebelum pemilu. Sehingga kemudian ada investasi kebaikan bersama yang kemudian tentu berorientasi pada masa depan. Kan belum tentu juga pemilu selesai satu putaran pertama ya. Artinya dua putaran tentu kan butuh perbincangan atau komunikasi politik ulang. Setelah itu pun masih diperlukan niat baik untuk pembentukan pemerintahan ya. Jika kemudian sudah jelas siapa yang terpilih, ini juga tidak mudah. Nah hal seperti ini kan tentu butuh jembatan. Salah satu jembatan itu adalah perjumpaan-perjumpaan antar elit utama partai. Oke, terbayang Mas Gun dan Mas Jayadi bahwa ini adalah investasi-investasi untuk pasca Pilpres nanti, bahwa semuanya toh akan kembali dikerjakan secara bersama-sama untuk Indonesia atau Merah Putih. Mungkin terlihat keras sekarang begitu, tapi kan perangnya sebentar lagi dalam tanda petik Pilpresnya. Ada nggak yang kemudian menurut Mas Jayadi dan Mas Gun, nanti kita sambung di bagian kedua, yang agak kurang senang dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh kemarin di Istana? Nah kita bahas, karena ini akan apakah pertemuan tersebut juga mempengaruhi elektabilitas kepada 3 juara kelas survei sampai saat ini, Ganjar, Prabowo, dan juga Anies Baswedan. Kami segera kembali. Kita masih membahas pasca pertemuan Joko Widodo dengan Surya Paloh di Istana, saudara. Masih ada Mas Jayadi Hanan, pengamat politik, dan juga Mas Gun Gun Herianto. Saya lebih ke komunikasi politik, analisa dari Mas Gun Gun Herianto pada pagi hari ini. Mas Jayadi, saya sepakat tuh dengan Mas Burhanuddin di paket pengantar kita tadi. Ceria bener ya Pak Surya Paloh ketemu sama media ketika habis ketemu sama Pak Jokowi. Termasuk ada kemungkinan katanya, bukan tidak mungkin, memang betul, bukan tidak mungkin, bisa saja Pak Jokowi akan ada satu momen untuk bertemu dengan Anies Baswedan, entah di mana begitu. Anda setuju bahwa ini mungkin saja juga, bahkan tidak bertemu dengan Anies Baswedan pun, menurut saya ini sudah ada Jokowi efek kepada koalisi perubahan. Saya benar atau enggak, Mas Jayadi? Ya tentu, ada jangan lupa kalau kita cek di hasil survei, ada sekitar 10-15% pemilih Jokowi itu di 2019 ya, itu milih Anies sekarang. Apakah itu akan bertahan apa enggak, itu kita masih harus lihat ya. Memang paling banyak masih ke Ganjar, tapi disaingi sama Prabowo gitu. Jadi tetap penting baik bagi Pak Jokowi untuk memelihara hubungan dengan semua ini, dengan semua bakal calon. Secara normatif Pak Jokowi kan presiden semuanya. Jadi secara normatif kan Pak Jokowi itu kan presidennya Pak Anies juga, presidennya Pak Surya Paloh, presidennya Pak Ganjar, dan presidennya Pak Prabowo gitu. Jadi kalau misalnya publik melihat walaupun Presiden Jokowi punya favorit calon, tapi tetap mampu menunjukkan diri sebagai seorang presiden yang bertanggung jawab secara keseluruhan untuk penyelenggaraan pemilu misalnya, atau terjaminan stabilitas politik. Itu dari sisi citra Pak Jokowi ya. Dari sisi politik elektoral sekali lagi itu bisa berpengaruh juga kepada calon yang pertama, tentu itu akan berpengaruh kepada calonnya Pak Surya, yaitu Pak Anies. Ya.
minimal itu memperkuat orang yang saat ini tetap mau ke Anies gitu. Walaupun dia tadinya milih Pak Jokowi kan, ini pemilih yang cenderung independen ya, Ya. tidak partisan. Yang kedua, pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya itu tentu saja dari sisi pemerintahan tadi sudah diulas oleh Mas Gun dengan sangat saya setuju bahwa keinginan atau komitmen Bang Surya untuk tetap berada di pemerintahan itu kan paling tidak harus secara minimal secara simbolik harus ada gestur dari Jokowi untuk menghargainya kan gitu. Dan alasan Pak Surya juga kan masuk akal sebetulnya. Meskipun tingkat praktis sulit dibedakan kan itu. Kata Pak Surya, dia berkoalisi dengan Pak Jokowi sebagai presiden kan sampai 2024. Iya. Jadi koalisinya kan untuk pemerintahan, bukan Pilpres 2024 kan gitu. Itu kan satu alasan yang sangat masuk akal dan menurut saya itu sangat bisa diterima secara logika politik, sangat bisa diterima. Jadi itu ada penghargaan. Sekaligus juga Pak Jokowi bisa mengatakan sampai hari ini dia kan tidak memecat semua, tidak mengeluarkan Nasdem dari kabinet, tidak kan? Nah, tapi memang tidak boleh kira-kira tanpa hukuman politik, kira-kira gitu. Saya kan nggak setuju sama kamu gitu. Dan menurut saya pilihanmu untuk Pilpres 2024 tuh mungkin agak mengganggu, misalnya kan, mengganggu pemerintahan misalnya atau mengganggu kabinet misalnya gitu ya, minimal secara politik. Maka harus ada hukumannya kan gitu. Hukumannya diambil satu tuh. Seperti juga Pak SBY dulu menghukum PKS kalau nggak salah ya, dikurangi menterinya. Jadi itu sesuatu yang biasa saja. Dan tampaknya Pak Surya bisa terima itu. Dan saya setuju dengan tadi yang sampaikan oleh Mas Burhan, seperti sampaikan Mas Bayu. Ya memang betul. Saya bukan ahli simbol-simbol politik atau ahli komunikasi politik seperti Mas Gun ya. Tapi secara logis saja, secara natural kita bisa melihat orang kalau habis ketemu lalu terlihat lepas berkomentar gitu ya, menyampaikan sesuatu, berarti kan suasana hati pertemuan sebelumnya itu baik-baik saja gitu, bahkan menggembirakan. Dan saya kira itu cukup menggembirakan. Nah, yang paling gembira menurut saya untuk ini selain pendukung Anies adalah kemungkinan pendukung Pak Prabowo. Nah, kenapa? Karena ya tadi alasan saya bahwa kalau memang 3 ini maju atau 4, maka sequence dari pemilu kita akan 2 putaran kemungkinan. Dan 2 putaran itu akan ada perebutan suara siapapun yang tidak masuk. Sementara ini secara normatif saya bilang gini aja lah, di antara 3 nama itu semuanya masih mungkin masuk putaran kedua kan gitu. Betul. Termasuk Anies, walaupun sementara ini yang lebih berpeluang adalah Prabowo sama Ganjar, tapi termasuk Anies masih mungkin. It is still anybody's game. Itu berarti membangun potensi-potensi untuk setelah putaran pertama itu tetap sangat perlu untuk 3 kandidat ini. Dan itu termasuk di dalam hal ini adalah Pak Jokowi yang tampaknya memang Pak Jokowi tampaknya menunjukkan kepentingan yang cukup besar untuk ikut menentukan arah hasil Pilpres ini secara politik gitu. Karena alasan-alasan yang kita bisa terima juga, misalnya soal legacy Pak Jokowi dan hal-hal lainnya. Gitu Mas Bayu. Mas Gun, kalau kemudian ada yang gembira begitu dengan pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, ada yang kurang gembira mungkin. Mas Gun ini melihat itu, kalau kita bicara soal endorse yang nanti ujungnya adalah elektabilitas menjelang Pilpres 2024. PD Perjuangan mungkin kurang suka, Mas Gun? Mas Bayu, jadi begini, dalam setiap perjumpaan tuh biasa ya, apalagi misalnya ini musim kontestasi dengan eskalasi yang meningkat, ada aja pasti suka. Bisa aja kalau kemudian bandul politik Pak Jokowi kian menentukan ya, dan itu tidak lagi bisa dikontrol, beberapa mungkin elit di PD Perjuangan misalnya tidak terlalu happy ya, sangat mungkin. Kemudian juga di kubu koalisi perubahan juga belum tentu semua happy kan, begitu. Artinya bisa aja ada elit partai di koalisi perubahan yang melihat manuver ini
tidak juga sejalan dengan strategi untuk memosisikan arus perubahan itu menguat, semakin menguat, semakin konsolidatif begitu ya dengan kembali misalnya posisi cairnya hubungan ya antara Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Ini harus dibaca di dua sisi itu, Mas Bayu. Jadi menurut saya biasa dalam komunikasi politik itu ada kelompok yang di latitude of acceptance, di rejection gitu, di penerimaan dan penolakan. Kemudian juga ada yang kelompok yang independen. Itu kalau membaca dari perspektif judgment ya. Jadi bagi saya, kalau dari sisi Pak Jokowi, dengan segala respek selama ini Pak Jokowi memang punya langkah-langkah yang menarik dalam politik nasional, bertemu dengan bukan saja kawan tetapi lawan begitu menjelang Pilpres, kan ada risiko, terutama terhadap PDI Perjuangan yang kita tahu sebagai pendukung Pak Jokowi sejak awal untuk maju sebagai presiden. Tapi kenapa ini ditempuh juga oleh Pak Jokowi, Mas Gun? Kalau saya lihat malah posisi ini memperluas ruang jelajah komunikasi politik ya. Resiko bagi Pak Jokowi ini justru menguatkan posisi politiknya, bahwa kalau selama ini kemudian diasumsikan sangat kuat dengan Prabowo, sangat kuat dengan PDI Perjuangan dengan Ganjarnya, tapi kemudian lemah di sisi basis pendukung misalnya Koalisi Perubahan. Nah ini kan menjadi semacam ada upaya untuk juga penetrasi dalam konteks manajemen isu ke figur utama di Koalisi Perubahan, yaitu Pak Surya Paloh gitu. Jadi secara simbolik justru itu menguntungkan menurut saya perjumpaan kemarin itu bagi Pak Jokowi begitu ya. Alasannya kenapa? Dengan perjumpaan itu kan otomatis framing, misalnya dari sisi framing media itu tone-nya positif gitu ya. Kemudian dari sisi politik elit, kemudian terjembataninya komunikasi itu juga memungkinkan munculnya bukan hanya kesepahaman ya, tetapi juga dalam beberapa hal mitigasi masa depan itu. Belum tentu misalnya menjelang 2014 itu ada kesepakatan. Saya sih tidak berekspektasi bahwa perjumpaan kemarin itu kemudian melahirkan kesepakatan. Paling tidak ya menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja di dalam konteks komunikasi politik. Itu sudah menjadi kekuatan politik yang harus dibaca menguntungkan Jokowi, dibanding kemudian misalnya relasi antagonistisnya kemudian mengeras terus, dan itu kemudian bisa dikapitalisasi begitu ya oleh kelompok non Jokowi. Dan itu kemudian tidak menguntungkan bagi Pak Jokowi pada saat misalnya dia ingin betul-betul seperti Mas Jaya disampaikan tadi, memelihara potensi Pak Jokowi untuk turut menentukan atau turut punya andil besar dalam rivalitas ya jelang 2024 siapapun yang maju nanti baik di putaran pertama maupun kedua. Oke, ya. Mas Jayadi dan Mas Gun. Mas Jayadi lebih dulu. Saya masih belum menangkap kalau upaya-upaya ini dilakukan, toh nanti Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, juga tidak ada di partai politik manapun, bukan ketua umum sebuah partai politik. Bagaimana kalau langkah-langkah yang Mas Jayadi dan juga Mas Gun sampaikan ini, saya ingin tahu memang itu nanti berpengaruh sampai sejauh mana bagi seorang Jokowi untuk menjaga dan menjalin semua komunikasi ini pasca Pilpres 2024 yang dia sudah mundur dari pemerintahan. Mas Jayadi. Sebelum ke pertanyaan itu, saya mau komentar sedikit soal tadi PDI Perjuangan ya. Oh ya, silakan. Dari sisi PDI Perjuangan, dari sisi Pak Jokowinya, itu dia aman menurut saya. Oh ya? Kenapa? Pak Jokowi tinggal bilang, loh ini kan disuruh PDI Perjuangan. Wong Puan Maharani aja ketemu AHY, iya kan? Oke. Jadi Pak Jokowi mengambil topi kader PDIP, mengatakan saya melaksanakan perintah ketua umum atau mengikuti langkah-langkah ketua umum yang memerintahkan kadernya untuk berhubungan kepada siapapun. Itu dari sisi Pak Jokowi kan? Ya. Nah dari sisi PDI Perjuangan, walaupun mungkin secara elektoral politik ini mungkin ya, hitung-hitungnya tidak begitu, bisa jadi tidak menguntungkan, tapi PDI Perjuangan bisa memplit komunikasinya menjadi, ya memang Pak Jokowi itu kan kader PDIP harus menunjukkan dia punya hubungan dengan semua
pihak gitu, apalagi sebagai presiden kan gitu. Iya, Jadi sama enaknya jadi ini sama enaknya bagi Pak Jokowi juga bagi PDI untuk mentwist pola silaturahmi politik seperti ini atau pola pertemuan ini. Sekaligus oke, juga itu sama enaknya bagi Pak Surya atau yang lain. Nah, soal ya memang menarik. Emangnya kalau Pak Jokowi sekarang berpengaruh kepada salah satu calon atau kepada tiga-tiga calon, apakah itu akan menjamin bahwa nanti dia tetap akan dihargai atau diberi peran kan? iya, Ya, tidak lagi jadi presiden. Nah, memang itu pertanyaan yang sangat sangat menarik ya. Yang pasti Pak Jokowi itu sangat berpengaruh sampai pemilunya belum selesai. betul. Itu Itu secara terbayang. karena dia punya kekuatan struktural ya Pak Jokowi. Hmm, Punya kekuatan struktural, dia presiden, dia apa namanya, dia orang yang punya approval rating tinggi, hmm, dia masih punya relawan yang masih berguna untuk pemilu. Tapi memang pasca pemilu misalnya, kalau pemilunya satu putaran, maka partai-partai itu akan apa namanya bergerak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak iya, terlalu ikut Pak Jokowi kan gitu betul. pasca pemilu atau pasca putaran kedua gitu. Nah, bagaimana peran Pak Jokowi? Peran Pak Jokowi sangat tergantung kepada komitmen. Komitmen Hmm, dari pihak yang merasa terbantu oleh Pak Jokowi. ya. Jadi Oh, ini persoalan adalah dari sisi Pak Jokowi, ini persoalan kalau kita bicara soal peran Pak Jokowi pasca presiden ya hmm, atau pasca 2024 Oktober. Ini soal siapa yang dalam pandangan Pak Jokowi itu paling punya kredibel komitmen di antara tiga pihak ini. Kalau tiganya bertarung, oke. Anies, Ganjar, atau apa namanya Pak Prabowo. Hmm, Kredibel komitmen itu sangat tergantung kepada personal trust, hmm, personal trust. ya, Karena tidak ada yang bisa mengikat itu. oke. Ada Ya, banyak perjanjian kan, ya. perjanjian batu tulis, perjanjian apa lagi, Hmm, yang diteken gitu. ya, Tapi kan tidak ada masalah, tidak dilaksanakan. Wong namanya perjanjian politik kan bisa berubah. ya. Maka siapa yang paling memiliki personal trust dari Pak Jokowi kepada tiga kandidat ini, disitulah tampaknya Pak Jokowi akan secara politik memberikan investasinya paling banyak. Oke. Ya, terbayang Mas Jayadi. Mas Gun, dari sisi komunikasi politik, gestur politik Pak Jokowi, saya harus menyebut bahwa ada langkah-langkah yang memang nggak terduga. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan, saya nggak expect eh, bahwa Pak Jokowi akan bertemu Pak Surya Paloh sampai Pilpres 2024. Saya nggak bilang mereka akan musuhan seumur hidup, nggak mungkin. Menurut saya untuk karakter Pak Surya Paloh yang politikus sejati juga Pak Jokowi sejak menjadi wali kota. Langkah-langkah tidak terduga seperti ini yang sering dilakukan Pak Jokowi untuk kemudian ya kalau boleh kita berkomentar, kan tadi sudah begitu banyak alasan-alasannya bahkan sampai setelah Pilpres 2024 untuk Indonesia sebenarnya begitu. Tapi apa yang membuat, kalau menurut Anda, Pak Joko Widodo dengan langkah-langkah uniknya ini bertemu kawan dan juga lawan, eh, apa yang sebetulnya kemudian dia lakukan ini sebetulnya lebih kepada apa dalam waktu dekat menjelang Pilpres 2024 dengan segala risikonya, dengan segala hubungan komunikasi yang selama ini kita juga tahu kok sebetulnya Pak Jokowi agak tidak suka dengan deklarasi itu. Itu juga terbaca sebetulnya. Tapi apa yang membuat sekarang dia melemaskan itu semua dan menghadirkan pertemuan tersebut? Mas Gun, menurut Anda? Kalau menurut saya begini, ada kebutuhan memang Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, menjelang 2024 itu ada soft landing ya. Bagaimanapun kan dia paham betul bahwa biasanya jelang kontestasi elektoral itu ada suasana politik yang memanas. Iya. Dan kebutuhan Pak Jokowi selesai di 2024 dengan soft landing itu nampak terbaca dengan upaya komunikasi politik Pak Jokowi ke hampir semua lini. Kemudian pasca tentu 2024 ya dia bisa memainkan apa namanya pola yang berpengaruh signifikan misalnya ini harapannya tentu ya pada siapapun yang nanti akan memimpin Indonesia setelahnya
Kenapa? Karena kan kepentingannya banyak sekali, Mas Bayu. Ya. Entah itu program yang sudah diinisiasi, kemudian jaringan politik dan jaringan ekonomi macam-macam, termasuk juga tentu bagaimanapun ya proses-proses politik Pak Jokowi kan bukan Pak Jokowi sebagai hanya semata-mata pribadi begitu ya, tapi juga inner circle-nya Pak Jokowi yang kemudian tentu ya bukan hanya selesai di 2024 tapi juga maksud saya partai ataupun individu-individu. Dan ini tentu Mas Bayu melibatkan banyak sosok, banyak tokoh dan tentu juga kepentingan partai-partai. Bagi saya sih dengan gaya Pak Jokowi yang seorang equalitarian dalam sisi gaya komunikasi, itu memang kalau equalitarian itu akan hangat, merangkul ya. Kemudian kecenderungan untuk gampang membuka ruang komunikasi itu gaya khas dari equalitarian yang dipertahankan Jokowi sejak 2014 di Pilpres pertama dia, kemudian 2014 juga demikian. Sekarang dipraktikkan lagi dalam dimensi berbeda, bukan sebagai calon kandidat ya di 2024, tetapi ingin menentukan posisi siapapun yang maju di 2024. Nah, ini terbaca berbeda dengan Ibu Megawati di 2004. Ya, Pak Jokowi tidak menggunakan pola linier, tapi menggunakan pola timbal balik atau resiprokal. Pola inilah yang kemudian memungkinkan Pak Jokowi berjumpa dengan banyak sekali kekuatan, bahkan di luar ya yang diasumsikan publik berada dalam posisi circle-nya, begitu maksud saya. Contoh misalnya Nasdem menjelang 2024 kan mengambil posisi yang cukup berbeda, mendeklarasikan Anies misalnya Oktober 2022, dan orang kemudian mengasumsikan akan ada hubungan yang antagonistis. Betul bahwa Pak Jokowi memberi hukuman sosial misalnya dan hukuman politik ya dengan cara membuka gap pada saat deklarasi itu sudah dilakukan, tetapi kemudian pelan tapi pasti Pak Jokowi kembali kepada polanya, yaitu membuka ruang komunikasi. Itu terbukti dari pertama statement merespon Pak Surya Paloh di apel siaga dengan model diplomatis, kemudian yang kedua tidak jauh waktunya melakukan perjumpaan sehingga kemudian opini tidak justru negatif kepada Pak Jokowi, begitu Mas Bayu. Ya, oke. Ini yang nanti masih akan kita lihat lagi dan kita perhatikan terus dengan analisa dari Mas Gun dan juga Mas Jayadi. Kita belajar banyak dari stylenya Pak Jokowi dalam politik nasional. Masih akan terus terjadi menurut saya menjelang Pilpres 2024 dan makin akan menarik Jokowi efek. Mas Bayu, sedikit saja. Mas Jayadi, silakan. Pak Jokowi itu kan presiden periode kedua, dia nggak akan maju lagi. Betul. Pilpres yang ketiga ya nanti, jadi dia bukan calon. Yang kedua, dia masih punya modal sosial politik yang kuat, terutama relawan, rating dan relawan itu. Jadi tidak ada pihak yang mau berkontestasi nanti, itu tidak ada pihak yang berkepentingan untuk menjadi oposisi Pak Jokowi sebetulnya. Iya. Oke, jadi di sisi ini Pak Jokowi punya keuntungan. Dan Pak Jokowi pasti tahu itu dan sangat tahu itu. Jadi sekarang bolanya di Pak Jokowi, dia mau menaruh bandul lebih berat, bandul politiknya kemana. Oke, baik. Mas Jayadi, Mas Gun, terima kasih analisanya. Kita makin mencoba menganalisa, bagi saya dan juga penonton Sapa Indonesia Pagi hari ini, kita jadi punya wawasan lagi mengenai politik nasional kita jelang Pilpres 2024 dari atau pasca pertemuan Jokowi Surya Paloh yang menurut saya menarik dalam politik nasional kali ini. Terima kasih Mas Jayadi, terima kasih Mas Gun. Kita akan bertemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi. Terima kasih Mas Gun, Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.